Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami kembali lagi Ayam Production bersama Wakatobi Mengaji dalam program acara kajian dan tanya jawab keislaman bersama Ustadz Abu Kaisyah. Hari ini telah hadir bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, sudah episode yang jauh kayaknya di pertengahan untuk kegiatan kita. Semoga ini tetap berjalan lancar dan selalu bermanfaat buat para pendengar kita yang ada di akun YouTube, baik juga yang ada secara langsung ditonton di akun Facebook Wakatobi Mengaji. Sebelum kita lanjut, saya sampaikan kepada para pendengar yang menyaksikan saat ini secara langsung, jika teman-teman ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada akun Facebook Wakatobi Mengaji. Yang pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah tema kewajiban dakwah seorang muslim. Tentunya ini sangat menarik Ustaz, kalau kita bicara masalah dakwah, karena saat ini pun yang kita lakukan adalah dakwah. Mungkin saya langsung bertanya saja Ustaz, pertanyaan pertama tentang materi kita pada hari ini. Seberapa wajibkah dakwah bagi seorang muslim Ustaz? Bagaimana wajibnya dakwah ini bagi seorang muslim? Bagaimana hukumnya jika seorang muslim sudah punya kemampuan untuk berdakwah atau menyampaikan, sudah punya cukup ilmu yang dia punya, yang dia dapat untuk berdakwah, tapi dia tidak mau berdakwah dengan alasan dia masih mau memperbaiki diri. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Dari pertanyaan tadi saya bisa tangkap ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu sampai batas mana kewajiban dakwah seorang muslim gitu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya seorang muslim ya sudah berilmu, sudah punya ilmu, tapi merasa belum pede lah ya untuk berdakwah atau masih belum mau berdakwah gitu, itu kira-kira bagaimana gitu ya. Yang pertama kaitannya dengan hukum atau kewajiban dakwah, itu memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan itu fardu ain, ada yang mengatakan itu fardu kifayah. Nah, kalau untuk para ulama dan umara, ulama dan pemerintah, itu untuk berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar, ini hukumnya adalah fardu ain. Ini sudah sepakat ini. Ini karena dalam banyak ayat dan banyak hadis menjelaskan demikian, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah ada segolongan dari kalian, satu umat ya, satu kelompok, satu golongan ya, mereka mengajak kepada kebaikan, mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan ini ya dakwah. Ya, dakwah itu intinya adalah mengajak. Ya, dakwah itu jangan dibayangkan harus tinggi ilmunya, kemudian harus bisa menguasai atau hafal Al-Quran dulu, hafal sekian ribu hadis dulu baru berdakwah. Nah, ya, dakwah itu ringan. Kita secara umum mengajak orang menuju kebaikan itu dakwah. Kita mengajak orang untuk sholat, mari kita sholat ke masjid, itu sudah dakwah. Ya, gambarannya ringan sekali gitu kan. Atau misalkan mencegah kemungkaran gitu kan, kalau ada orang melakukan hal yang tercela, menodongkan pisau, anak kecil menodongkan pisau kepada temannya misalnya, kita cegah dengan tangan, itu juga termasuk dakwah. Jangan melakukan seperti ini ya, karena ini berbahaya dan ini dakwah juga ya, mengajak kepada kebaikan atau meninggalkan perkara yang mungkar. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang mulia, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Ya, ini juga mencegah kemungkaran, ini bagian daripada dakwah. Dakwah itu tidak hanya mengajak pada kebaikan, tapi juga mencegah dari perbuatan mungkar. Ya, fa ilam yastati fa bilisanihi. Kalau seandainya enggak mampu mencegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan, dinasehati. Nah, ini kan dakwah dengan lisan.
Jadi dakwah itu ada yang dakwah bil hal, ada yang dakwah dengan perbuatan, dengan memberikan contoh atau langsung melarang perbuatan mungkar. Memberikan contoh, misalkan contoh perbuatan baik itu seperti ini, ya, sedekah di hadapan orang, tapi tujuannya agar misalkan orang itu mengikuti. Atau saya sholat, gitu kan, sering sholat di hadapan, harusnya misalnya kita sholatnya itu atau masjidnya itu ke arah barat, gitu ya, kita ke arah utara sedikit karena di situ ada orang yang mau kita banyak orang yang duduk-duduk atau apa, yang seringnya kita lewat, ya, suatu akan memberikan pengaruh. Ini dakwah bil hal, yaitu mendakwai dengan perbuatan. Nah, ada yang dakwah bil lisan, yaitu dakwah dengan lisan, dengan nasihat, ya, dengan apa, saya kata tutur kata yang baik, perilaku yang baik, ya, mencerminkan muslim itu bagaimana sih. Nah, al muslimu man salim al muslimuna, ya, min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah di mana kaum muslimin yang lain itu selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Kalau dia bisa bertutur kata baik kepada mereka, ini sudah dakwah kepada mereka. Ternyata orang yang sering ke masjid itu tutur katanya baik, misalnya. Orang yang misalnya agamanya bagus itu ternyata memiliki akhlak yang mulia. Ini sudah bisa dilihat. Ini dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Ya, kembali ke hadis yang pertama tadi. Fa ilam yastati, kalau nggak bisa dakwah dengan lisan, karena misalkan nggak cukup dalil, nggak cukup berani, nggak cukup pede, misalnya, maka kita bisa berdakwah dengan hati. Maksudnya mengingkari perbuatan yang mungkar. Ya, mengingkari perbuatan yang mungkar, minimal kita tidak ikut serta dalam perbuatan mungkar. Kita tahu ini perbuatan tercela, minuman keras, judi dan lain sebagainya. Ini perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kita misalnya belum bisa mendakwai. Kalau belum bisa mendakwai, paling tidak menjauhi. Jangan ikut serta di situ. Nah, ini juga termasuk bagian dari dakwah. Nah, dakwahnya apa? Menjauhi perbuatan yang mungkar. Seperti itu. Ya, secara umum, jadi kesimpulannya berdasarkan beberapa hadis yang saya sebutkan dan masih banyak sebetulnya. Seperti dalam surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakanlah inilah jalanku. Nah, ini Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada seluruh manusia, inilah jalanku. Bagaimana jalannya Rasulullah? Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya beliau menyebutkan ad'u ilallah, ya, saya berdakwah kepada Allah, atau hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalan ini adalah dikatakan oleh beliau, ya, itu adalah tariquhu, ya, wa maslakuhu wa sunnatuhu. Yang disebut jalanku itu adalah metodeku dalam beragama, ya, jalan yang aku lalui dan sunnahku, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya. Jadi beliau mengatakan metode beragamanya Nabi, jalan dakwahnya Nabi, ya, jalan beragamanya Nabi dan sunnahnya Nabi itu bagaimana? Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT. Ini dakwah yang paling mulia dan ini kewajiban atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan yang masih ilmunya sedikit, ya, yang sedang ataupun yang sudah banyak, semuanya wajib berdakwah berdasarkan kadar ilmunya masing-masing. Nggak mesti orang yang baru belajar dakwahnya harus menyampaikan fikih perbandingan 4 mazhab. Nah, belum kapasitasnya. Ya, yang penting dia ngajakin orang soleh sudah berdakwah. Nggak perlu dia, oh saya harus paham atau hafal Al-Quran dulu, hafal sekian ribu hadis atau sekian ribu, 100.000 hadis atau berapa, baru mau berdakwah. Tidak demikian. Selagi dia punya ilmu, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang mulia dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dan Rasulullah SAW bersabda ini memerintahkan. Dan perintah itu dalam syariat hukumnya adalah wajib. Jadi kita wajib menyampaikan. Jangan menyembunyikan ayat. Ya. Apalagi ayat itu kita sudah tahu, Ustaz. Betul, jangan menyembunyikan ilmu. Jangan menyembunyikan ayat. Jangan menyembunyikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan seperti orang Yahudi. Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ini. Orang Yahudi ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun.
Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang ya yang menyembunyikan ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Berarti wahyu yang Allah turunkan, baik berupa Al-Qur'an, ilmu berupa Al-Qur'an maupun ilmu yang berupa hadis Nabi SAW ya. Wa yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Ya. Kemudian min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kemudian setelah datang penjelasan kepada mereka tetap menyembunyikan hal itu ya, maka ulaika yal'anuhumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka pun dilaknat oleh orang-orang yang melaknat mereka. Ya, artinya mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari kaum muslimin yang harusnya mereka itu memiliki kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan ilmu, tapi mereka sembunyikan. Maka akan mendapatkan laknat. Dan dalam kaidah syariah, satu perintah itu hukumnya wajib, dan suatu perintah kalau ditinggalkan mendapatkan laknat atau mendapatkan ancaman masuk neraka, berarti itu nggak boleh ditinggalkan. Wajib hukumnya untuk dikerjakan. Artinya orang yang memiliki ilmu, ya mereka wajib berdakwah, wajib menyampaikannya kepada orang lain di sekitarnya, ya. Tentunya sesuai dengan kadar keilmuannya. Dan kadar keilmuannya. Ya, jangan melebihi mengada-ngadakan ya, begitu. Makanya dalam surat Yusuf tadi Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili", katakanlah inilah jalanku. Gimana jalannya Nabi Muhammad SAW? Adu'u ilallah, aku berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas basirah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan basirah ini adalah yakin, ala yakinin wa burhan. Ya. Kita mendakwahkan Islam itu harus di atas keyakinan. Kita aja belum yakin misalnya terhadap ilmu ini, misalkan belum punya dalil, belum apa, jangan disampaikan dulu. Yang kita tahu saja. Ya, yang kita tahu saja baru disampaikan. Wa burhan, dan dia punya sedikit dalil walaupun dia nggak hafal misalnya dalilnya. Tapi dia tahu persis bahwa di sini mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah wajib. Salat itu adalah wajib. Kalau disuruh menyebutkan dalilnya belum tahu, tapi dia pernah dengar bahwa Allah mewajibkan hal ini misalnya. Maka dia wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ini yang pertama ya. Jadi kewajiban dakwah ini berlaku untuk setiap muslim. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepadaku walaupun 1 ayat. Ya, walaupun 1 ayat, walaupun sedikit kalimat. Ya, yang kita ketahui kita sampaikan. Kemudian bagi orang yang punya ilmu tidak mau menyampaikan, bagaimana? Ya tadi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas dalam surah Al-Baqarah. Ya. Orang-orang yang tidak mau, innalladzina yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu berupa Alkitab. Ya, walaupun ini ayatnya turun berkaitan dengan orang Yahudi, mereka menyembunyikan apa yang ada dalam Taurat, tapi ini juga berlaku pada kaum muslimin. Terbukti ini termaktub di dalam Al-Qur'an. Begitu, termaktub di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam kaidah usul tafsir disebutkan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang bisa diambil pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Qur'an itu adalah keumuman lafadznya, bukan sebab diturunkannya itu kepada siapa. Begitu. Tapi keumuman ayatnya ini berlaku umum, ya, bisa diterapkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan ilmu kalau kita memang sudah mengetahuinya. Ya, begitu. Bagaimana Ustaz kalau seandainya dari apa yang Ustaz sudah sampaikan tadi, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang mendapati sebuah kemungkaran, namun dia ragu untuk menyampaikan kebenaran, sementara dia sudah tahu Ustaz bahwa itu yang benar itu adalah yang akan dia sampaikan, tapi dia takut menyampaikan karena dia takut dibenci sama orang-orang yang akan dia sampaikan berita kebenaran itu. Seperti misalnya yang ingin dia sampaikan itu tentang hal-hal yang benar kepada orang tuanya atau masyarakat di sekitarnya, karena dia takut nanti dimarahi, dibenci, atau bahkan dihinakan di kampung itu, di masyarakat itu, maka dia tidak menyampaikan itu. Padahal sesungguhnya dia tahu itu kemungkaran dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Iya. Ini hukumnya tidak boleh ya, haram. Kalau alasannya karena tujuan takut dikucilkan, takut dimusuhi, itu para nabi dan rasul sudah mengalaminya. Yaitu khawatirnya kalau seandainya bahayanya adalah kalau seandainya dia sampai dibunuh, ya dia boleh mengingkarinya dalam hati. Tapi kalau cuma khawatir dikucilkan, gitu kan,
takut dimusuhi dan lain sebagainya, itu sudah dakwahnya para nabi dan rasul. Coba kita lihat, kita tengok kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berada di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun berdakwah dengan penuh kesabaran, dihinakan, buat kapal pun di akhir-akhir dakwahnya itu dihinakan, ya, bahkan mereka buang kotoran itu sampai di kapalnya Nabi Nuh yang baru dibuat, belum selesai, ya. Mereka sangat menghinakan. Bukan hanya itu, anaknya Kan'an itu juga menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Tapi tetap Nabi Nuh menyerukan, ya, mengajak kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan semua para nabi dan rasul itu menyeru kaumnya untuk beribadahnya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yaitu tugasnya apa? Untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Ya, menjauhi sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya karena dakwahnya ini mereka jadi dibenci kaumnya. Ya, dijauhi oleh kaumnya, diasingkan, bahkan dibunuh. Nabi Zakaria, ya. Kemudian sebagian nabi yang lainnya diburu, ya, Nabi Musa sampai dikejar-kejar Firaun. Ya. Kemudian ya nabi-nabi yang lainnya rata-rata dimusuhi. Nabi Muhammad SAW saja sampai terusir, berhijrah ke kota Madinah. Ya, memang konsekuensi dakwah adalah seperti itu. Ya, kalau kita nggak mau seperti itu, berarti kita nggak mau mengambil jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Padahal ini sebaik-baik jalan. Ya, Rasulullah SAW sampai memuji, ya, orang yang berilmu itu dengan lisan beliau secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, kalau pewaris tahta itu kan hanya anaknya raja, jadi putra mahkota, nantinya jadi raja, jadi penguasa saja. Ya, mungkin dia akan baik di dunia, kehidupannya akan baik di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Tapi kalau sudah disebutkan bahwa pewarisnya para nabi itu sudah tentu baik. Ya, wa innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tidak pernah mewariskan harta kekayaan. Wa inna mawarathul ilma. Sungguhnya yang mereka wariskan hanya ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi dan rasul ini, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, jadi ketika kita berdakwah, ya, kemudian kita ambil jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, konsekuensinya sedikit banyaknya akan ada kontradiksi. Ada yang ngikutin, ada yang juga yang menolak. Ada yang benci, bahkan. Ada yang benci, ada yang memusuhi bahkan. Itu hal yang wajar, Ustaz. Suatu hal yang wajar, gitu, sunatullah. Artinya ketika kita sampai yang kebenaran dengan cara yang benar tentunya, bukan cara anarkis, bukan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, tidak bertentangan minimal dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini Imam Ibnu Katsir menafsirkan, beliau mengutip perkataan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Jadi yang disebut hikmah itu adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman pada Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang disebut hikmah. Bukan hikmah yang seperti kita pahami. Oh, hikmah itu harus lemah lembut terus, ngikutin keinginan madu itu keinginan masyarakatnya. Ini bukan dai yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi dai selera rakyat. Ya. Jadi ini dai selera rakyat. Jadi rakyatnya mau bagaimana diikuti. Ya, walaupun menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita inginkan bukan dai yang seperti itu. Bil hikmah, yang disebut hikmah di sini adalah dai yang mengajak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wal mau'izatil hasanah, dan sering memberikan nasihat-nasihat yang baik. Gitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah,
dan dia kalau dibutuhkan untuk munadharah, dibutuhkan untuk diskusi, untuk jidal, untuk diskusi atau debat, maka dia lakukan dengan penuh kelembutan. Nah, kelembutan itu dilakukan ketika ini jidal, terjadi diskusi, terjadi dialog, terjadi perdebatan, maka dilakukan dengan cara yang baik seperti itu. Tapi di awal hikmah itu yang dimaksudkan tidak seperti yang hikmah kita pahami selama ini. Hikmah ini yang disebutnya oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir itu adalah hikmah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Harusnya seperti itu. Kalau sudah sesuai dengan kaidah ini, kita dimusuhi nggak jadi masalah. Gitu. Karena kita sudah berjalan sesuai dengan ketentuan apa yang Allah inginkan dan Rasulullah SAW contohkan. Seperti itu. Tapi kalau kita tidak mengikuti jalan seperti ini, bisa jadi metode dakwah kita yang salah. Mungkin terlalu keras atau terlalu memaksakan kehendak kepada masyarakat atau yang lainnya seperti itu. Maka metode dakwahnya yang perlu dirubah. Kalau sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama kita, itu berarti kita terima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau memang dakwah itu belum bisa diterima, ya nggak apa-apa, tapi tetap istiqomah. Jangan terus kita ini lebur bersama mereka. Prinsipnya menyerah begitu. Lebur itu kita malah ikutin tradisinya mereka gitu loh. Makanya dalam dakwah itu ada satu kaidah penting, yaitu apa? Berbaur tapi jangan lebur. Berbaur tapi jangan lebur. Nah, berbaur dengan masyarakat tapi jangan lebur dengan tradisi yang mungkar yang ada di tengah mereka. Jangan lebur bersama mereka, tapi kita harus bisa mewarnai mereka, jangan terwarnai dengan tradisi mereka. Seperti itu. Jadi berbaur dengan mereka tapi jangan lebur dalam tradisi mereka. Gitu. Yang mungkar tentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Ya, saya teringat dengan dulu pernah Ustadz menyampaikan kepada saya bahwa ketika kita berdakwah, itu keberhasilan dari dakwah yang kita sampaikan itu bukan terletak daripada banyaknya orang yang mendengar, banyaknya orang yang mengikuti, banyaknya orang yang berubah dari apa yang kita sudah sampaikan, tapi kebenaran dari apa yang kita sampaikan. Betul. Itu betul. Itu Rasulullah SAW sendiri memberikan gambaran ya, bahwa beliau menceritakan kejadian yang ada di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat itu hunaka rasulun wa ma'hu rajulan. Ada seorang rasul yang pengikutnya hanya 2 orang. Nah, wa hunaka rasulun wa ma'hu ahadun. Ada seorang rasul pengikutnya cuma 1 orang. Gitu. Wa hunaka rasulun wa laisa ma'hu ahad. Ada seorang rasul enggak punya pengikut sama sekali. Nah, ketika mengomentari hadis ini, para ulama menyebutkan itu rasul yang enggak punya pengikut atau punya pengikut 1 atau 2, apakah mereka gagal dalam dakwah? Tidak. Mereka tetap berhasil menyampaikan kebenaran kepada masyarakat walaupun pengikutnya itu tidak ada. Pengikutnya 1 atau pengikutnya sedikit begitu. Itu tidak jadi masalah begitu loh. Karena apa? Yang dilihat itu bukan jumlah pengikutnya. Berani nggak kita nyampaikan kebenaran kepada mereka? Kalau kita nggak berani nyampaikan kebenaran, ngikutin keinginan mereka, kemudian pengikutnya banyak, gitu kan? Fir'aun lebih banyak dibandingkan pengikut kita sekarang ini misalnya. Dan dakwah itu harusnya bukan mencari pengikut, itu harusnya menyampaikan kebenaran, bukan mencari pengikut. Ya, sehingga orang-orang fanatik pada kita, gitu. Kita yang dielulukan salah. Itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahilah mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, supaya mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah aja. Atau dalam surat itu disebutkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, ya, yaitu aku berdakwah kepada Allah. Enggak perlu orang ikutin saya, enggak jadi masalah. Yang penting Anda sampaikan kebenaran, mereka bisa tahu agama Allah, mereka menjalankan agama Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sudah cukup. Nggak perlu nama kita dibawa, nggak jadi masalah. Yang penting itu kebenaran sampai kepada mereka, tauhid sampai kepada mereka, akidah yang benar sampai kepada mereka, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sampai kepada mereka, cukup. Nah, dengan seperti itu mereka dapat pahala, maka kita pun dapat transfer pahala dari amal soleh mereka, karena melalui perantara kitalah mereka dapat hidayah. Gitu. Dan nggak perlu kita paksakan hidayah. Jadi kalau ada yang mendapat hidayah dari apa yang kita sampaikan, itu bonus dari Allah. Iya. Karena Rasulullah SAW kan bersabda,
mandalla ala huda, barang siapa yang memberikan petunjuk ya kepada jalan yang benar, karena ajruhu mithla ajri fa'ilihi, maka pahalanya itu seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Artinya mereka dapat pahala, kita pun dapat transfer pahala dari amal soleh mereka. Itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz. Ada sahabat kita yang bertanya, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim, bagaimana adab berdakwah terhadap orang tua? Ya, berdakwah kepada orang tua ini tentunya ekstra ya. Artinya berdakwah kepada orang lain itu akan terasa lebih mudah. Ya. Gitu. Kenapa? Orang lain tuh nggak tahu karakternya kita. Istilah kata aibnya kita nggak ditahu. Gitu. Orang tua kita dari A sampai Z aib kita tahu. Gitu. Jadi ketika ditahu bahwa kita ini tahu punya kejelekan A, B, C, ketika kita dakwain mereka akan lebih sulit. Gitu. Tapi jangan menyerah, ya kan? Pertama, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang pertama. Niatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikan khidmah, pelayanan yang sempurna bahkan paripurna kepada orang tua kita selagi itu tidak menyelisihi syariat Islam. Ya, dengan seperti itu kita tunjukkan akhlak yang mulia kita kepada orang tua kita. Ketika mereka melihat setelah kita belajar Islam itu ternyata akhlaknya lebih baik, lebih mulia, lebih menghormati orang tua, lebih santun, ya kan, dalam bertutur kata, misalkan lebih ramah dan lain sebagainya, mereka akan melihat hal itu. Dan ketika mereka sudah menghargai kita, sudah melihat akhlak kita yang baik, maka dakwah ini akan lebih mudah untuk dimasukkan sana. Jangan sampai dakwah kepada orang tua itu lebih keras. Ada sebagian yang seperti itu. Jadi mendakwai orang tua ini kayak musuhnya saja, gitu kan. Oh, kalau nggak begini kafir. Mereka kafir. Ini ada sebagian kelompok yang seperti itu. Kalau nggak ikut ajaran seperti ini kafir, gitu. Keluar dari Islam. Jadi Anda kalau nggak sholat ini langsung kafir. Sudah, kita nggak boleh seperti itu. Artinya orang tua kita belum paham, ya, mungkin sebagian orang tua masih belum paham tentang masalah itu. Perlu kita pahamkan dengan cara yang baik, gitu ya. Kalau kita bisa mendakwainya sendiri dengan akhlak seperti tadi, maka kita lakukan. Nah, sesekali kita misalkan, ya, kita dakwai dengan cara lisan, nasihat dan lain sebagainya. Nah, kalau memang itu belum memungkinkan, maka kita ajaklah. Misalnya, ya, kita ajak berkunjung ke tempatnya Ustadz atau ke tempatnya para ulama, gitu kan, supaya kita minta nasihat di sana. Kita sudah janjian dulu nih sama Ustadznya, Ustadz, saya nanti mau ke rumah berkunjung jam sekian, bisa enggak? Oh, bisa misalnya. Dan saya mau berkunjung kepada Ustadz itu dengan membawa orang tua. Nah, orang tua saya ini begini dan begitu. Tolong nanti gimana caranya disinggung masalah ini dan itu tanpa harus menyinggung orang tua saya. Itu disampaikan masalah dalil-dalil berkaitan dengan ini dan itu. Masalah sholat kah atau masalah puasa kah atau apa? Poin pentingnya misalkan satu poin saja. Ziarah ke tempatnya Ustadz ini poinnya adalah sholat. Yang sana misalkan poinnya adalah puasa dan lain sebagainya. Begitu. Nanti biar Ustadz yang menasihati dengan cara yang baik. Mungkin dengan seperti itu akan lebih masuk. Gitu. Akan lebih masuk di ajak berziarah, berkunjung ke tempatnya orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu. Kita nasihat dari mereka, tapi niatnya adalah mendakwai orang tua. Ya. Mendakwai orang tua itu nggak mesti lewat lisan kita. Yang penting orang tua dapat hidayah, entah melalui siapa, gitu loh. Kita itu kadang egonya itu pengennya orang tua kenal Islam, pokoknya dari saya. Harus dipaksakan. Kalau enggak, dia divonis macam-macam. Gitu. Kurang baiknya seperti itu. Dakwahnya nggak hikmah, nggak bagus seperti ini. Kemudian cara yang berikutnya, kalau orang tua kita suka membaca atau apa, kita belikan buku-buku agama. Jangan yang tebel-tebel dulu ya, yang tipis-tipis saja dulu tentang keutamaan sholat atau apa, keutamaan akidah, tentang wajibnya mentaatkan Allah Subhanahu wa taala atau apa pelajaran-pelajaran yang dasar, ya, buku-buku tipis. Kita sengaja letakkan di meja atau di tempat yang biasa orang tua kita duduk di situ. Memang sengaja kita letakkan, tapi pura-puranya kita baca, kelupaan bukunya di situ. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali kan lama-lama orang tua kita mau nggak mau akan baca itu. Lihat judulnya dulu nggak tertarik. Besok lagi, ya,
cuma dipegang, cuma dipindah atau bagaimana, ya sekali, 2 kali, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, lama-lama akan dibaca satu-satu. Insya Allah. Ini juga metode yang baik, nggak harus selalu lewat kita gitu. Kemudian yang ketiga misalnya kalau ada radio, televisi atau apa gitu kan, ada channel-channel TV Islam dan lain sebagainya gitu kan, ada baiknya kita putarkan yang seperti itu. Nah, kita nggak punya waktu nih untuk berkunjung ke tempatnya Ustadz gitu kan, nggak ada dana untuk beli buku dan lain sebagainya, tapi di rumah ada TV dan ada channel Islam misalnya, ya TV Islam, nah kita putarkan di situ. Pas lagi ada di rumah kita putarkan. Sedikit banyak mereka akan dengar. Awalnya nggak mau duduk, nggak mau dengarkan, sambil masak atau sambil apa, nggak jadi masalah, gitu. Nggak perlu kita paksakan sini dulu, duduk di sini dulu ada pengajian, nggak perlu. Sambil nyetrika, sambil masak, sambil apa boleh, nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan sambil ini ya, sambil berlalunya waktu, semoga mereka bisa mendengarkan gitu ya. Kemudian yang tentunya masih banyak tips yang lainnya, tapi karena waktunya terbatas saya tutup dengan tips yang terakhir ini, yaitu dengan memperbanyak doa, apalagi di bulan Ramadan. Doakan orang tua kita agar dapat hidayah dan minta kepada orang-orang saleh untuk mendoakan orang tua kita, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan ibu saya untuk agar dapat hidayah. Rasulullah berdoa di situ, ibunya ada di depan pintu rumah, langsung dapat hidayah. Gitu. Begitu pula ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Gitu. Artinya dari sini kita seringlah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita agar mereka dapat hidayah di dunia dan bisa dikumpulkan dengan kita nanti di surga begitu. Nah, ini beberapa tips yang bisa kita lakukan. Intinya jangan egois. Dakwah misalnya di tengah keluarga itu agar semuanya dapat hidayah melalui saya, itu caranya bagaimana, saya harus begini, enggak, jangan begitu. Yang penting dapat hidayah melalui siapa saja boleh, dengan cara yang baik gitu, dan jangan cara yang sopan begitu. Alhamdulillah tadi sudah dijawab sama Ustadz. Semoga bisa menenangkan jawabannya dan semoga orang tua kita semuanya bisa lebih mudah untuk mengenal ajaran-ajaran Islam dengan benar. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di Wakatobi Mengaji, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau menyarankan tema yang akan kita bahas besok, silahkan ditulis di kolom komentar atau dikirim melalui akun yang sudah kami share di pamflet yang ada di akun-akun kami di Instagram dan di Facebook. Walaupun sebenarnya Ustaz banyak hal yang ingin kita bahas, tapi waktu yang membatasi kita. Tadi Ustaz sudah menyampaikan begitu pentingnya dakwah ini. Bagaimana tadi saya mau tanya sebenarnya tentang aturan-aturan atau hal-hal yang harus dipenuhi, tapi Ustaz sudah bahas tadi banyak hal, sudah termasuk dengan itu. Yang penting kita berdakwah sesuai dengan apa yang kadar kemampuan kita, keilmuan kita, jangan melebihi hal itu, jangan melebihi dan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kalau belum juga jangan sampai memaksakan, karena letak daripada keberhasilan dakwah kita itu dari kebenaran yang kita sampaikan, bukan banyaknya pengikut. Jadi kalau teman-teman saat ini yang sudah berdakwah tapi yang mendengarkan itu hanya sedikit, hanya 2 orang, 3 orang, bahkan hanya seorang atau bahkan tidak ada, misalnya dakwahnya di akun Instagram atau Facebook, tapi yang nonton hanya sekitar beberapa orang saja, jangan patah semangat, karena sesungguhnya sekali lagi keberhasilan dari dakwah kita terletak dari kebenaran yang kita sampaikan. Kami tutup, semoga ini bermanfaat. Syukran Ustaz. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.